Halo teman-teman semua, selamat datang di episode pertama dari Echo Cosplay Corner. Dan gak tanggung-tanggung, kali ini kita bakal bahas tips menang kompetisi cosplay. Teman-teman jangan lupa ya like dan subscribe channel aku biar aku makin semangat nih bikin konten-konten positifnya. Thank you. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Perkenalkan teman-teman, aku Echo, cosplayer dari Indonesia, tepatnya di Jakarta. Dan aku mulai cosplay itu tahun 2006. Udah lama juga ya, 14 tahun. Dan sejak saat itu aku mulai ikut kompetisi cosplay yang diadakan di Jakarta. Ikut dan kemudian bisa menang. Ini aku ada salah satu pialanya yang memorable banget, yaitu di Megaxus Cosplay itu tahun 2012. Nah itu kemudian aku tahun 2012 ikut kompetisi di Singapura, yaitu apa. Kemudian tahun 2013 aku bersama partnerku Zainaru, kami berdua berhasil menjadi wakil Indonesia di World Cosplay Summit di Jepang, yaitu dimana kita memenangkan kompetisi ICGP ya, Indonesia Cosplay Grand Prix. Nah ini pialanya. Jadi pemenang Indonesia Cosplay Grand Prix ini bakal jadi wakil Indonesia di ajang kompetisi cosplay, yaitu World Cosplay Summit di Jepang. Kemudian setelah itu aku mulai ikut kompetisi di luar Indonesia. Salah satunya itu di Switzerland. Itu ada suatu cosplay competition yang cukup mendunia. Itu aku berhasil mendapatkan juara 2 dan public choice. Kemudian setelah kompetisi di luar, aku juga ada menjadi juri guest di beberapa kompetisi juga di luar negeri. Salah satunya ini ada di Filipina 2015 dan ini ada dari Bulgaria. Sekian perkenalanku. Kalau misalnya panjang ntar teman-teman pada tidur lagi, bisa dijadikan satu episode lagi nih untuk kenalan Echo gitu. So, itu soal perkenalan aku. Nah, jadi sekarang dari pengalaman aku tadi itu aku rangkum semua. Aku mau kasih tips buat teman-teman semua, gimana sih bisa menang di kompetisi cosplay. Kalau mau ke medan perang, kita harus tahu dulu dong strateginya kayak gimana. Nah, begitu juga dengan cosplay. Jadi, kalau kita mau ikut kompetisi cosplay, kita harus tahu dulu apa sih poin-poin yang dinilai di kompetisi itu. Tolak ukurnya apa aja. Nah, jadi penilaian dari sekian kompetisi, event-event yang aku ikuti, penilaian cosplay itu overall hampir sama, yaitu terdiri dari akar kata cosplay itu sendiri, yaitu kostum dan play. Cosplay. Nah, jadi yang dinilai itu jelas adalah kostum kamu gimana, kayak kerumitannya gimana, lain-lain. Nah kita bahas kemudian ya untuk sub poin dari kostum ini. Kemudian yang kedua adalah play itu kita definisikan gimana kita bisa perform di atas panggung. Nah itu juga ada poin-poinnya tersendiri. Jadi udah jelas ya, kita penilaiannya ada dari kostum dan dari play. Nah poin pertama ya, yaitu kostum. Gimana sih kita bisa tahu tuh kostum, penilaiannya tuh apa aja yang dinilai dari kostum, apa yang membuat penilaian kostum tinggi, apa yang membuat kostum itu wah. Nah ini nih, jadi aku simpulkan ada beberapa sub poin penilaian dari segi kostum. Nah teman-teman harus memperhatikan semua segi ini kalau memang mau kostumnya tuh wah banget. Nah pertama yaitu dari kerumitan kostum. Udah jelas ya, kostum yang semakin rumit
orang akan lebih menghargai itu karena effortnya lebih besar, kesulitannya lebih banyak, jadi pasti poin penilaiannya lebih tinggi dari segi kerumitan kostum, detailnya lah, bentuknya lah, lebih rumit kelihatannya gitu. Nah, itu nilainya lebih tinggi. Kedua, yaitu dari kemiripan dengan karakter asli, yaitu akurasi. Biasanya, apalagi di event besar, itu ada gambar referensi dari karakter asli, kemudian dimana juri itu bisa ngebandingin dengan cosplayernya, jadi semakin mirip dengan karakter aslinya, berarti nilainya bakal lebih tinggi. Kemudian ketiga, jawaban ketiga, yaitu teknik pembuatannya. Seringkali kita nggak memperhatikan ini ya, ternyata teknik pembuatan juga memberikan suatu poin sendiri dari sebuah kostum. Apakah misalnya penggunaan bahannya hanya satu atau gabungan dari bahan-bahan, ya kan? Ada evafoam, ada kain, ada silikon, ada akrilik. Wah, semakin kaya teknik pembuatan misalnya dan bahan-bahannya itu, orang bakal semakin wah gitu melihatnya, ini lebih rumit gitu. Jadi penilaiannya bakal lebih tinggi dari segi teknik pembuatan. Kemudian nomor 4, oke. Nomor 4 adalah kerapihan. Nah, ini sering banget nih biasanya peserta-peserta yang mengikuti kompetisi cosplay itu kurang memperhatikan ya, karena banyak juga yang SKS, yaitu sistem kebut semalam. Hari H mau kompetisi, H-1 masih ngecat, malam-malam masih belum nih detail ini, hasil pas kompetisi nggak rapi, apalagi belum kering. Nah, seringkali gitu tuh, jangan salah, soalnya dulu banget aku juga suka gitu, dan itu tidak baik. Jadi harus dibuat sebaiknya ya, itu nggak buru-buru mendekati hari H, apalagi begadang-begadang ngerjainnya ya. Faktor kelima, yaitu daya tahan kostum itu sendiri ataupun durability. Yang maksudnya sama ya, ketahanan kostum, durability. Nah, seringkali ini juga miss di sini. Kita miss di sini. Aku juga pernah miss di sini. Jadi, don't worry, gitu. Kita semua pernah kok di kondisi ini. Daya tahan kostum itu penting sekali. Dimana kostum itu terlihat kokoh dan tidak mudah copot. Apalagi pas perform di atas panggung, kita harus memperhatikan ini dan menanggulangi ini dulu. Jadi kita buat kostum kita tuh kuat dengan gerakan kita yang segala macam itu. Nah, kostum itu harus kuat, tidak copot di atas panggung. Itu nilai plus. Kemudian di 6 ya, yaitu efek tambahan. Dimana apabila ada efek tambahan di kostum tersebut, bakal ada nilai tambah, bahkan nilainya lebih tinggi. Seperti misalkan ada LED nyala, atau ada mekanisme mengeluarkan gas dan lain-lain, itu merupakan nilai tambah tersendiri. Tapi seringkali juga kita maksa. Nah, ini yang kurang tepat ya. Jadi kita memaksakan suatu kostum ataupun suatu karakter yang misalkan dia tuh tradisional, ya ancient, tapi kita menempatkan nyala yang tidak sesuai ataupun efek-efek robot dan lain-lain. Nah, itu tidak sesuai. Jadi pengembangan kostum ini harus disesuaikan juga dengan karakternya ya. Jangan lupa, jangan maksa. Oke, next, yaitu nomor 7, fleksibilitas. Nah, ini juga seringkali tidak diperhatikan. Seperti aku juga, apalagi kostum-kostumku yang lama. Kostumku yang lama itu besar-besar dan susah untuk bergerak. Nah, kuncinya di sini adalah gimana kita dengan kostum yang sebagus-bagusnya, dengan serumit-rumitnya, tapi pergerakannya tuh bisa bebas, bisa fleksibel di atas panggung ataupun dalam penilaian kostum. Jadi kita bisa kasih lihat, oh ini geraknya enak, sendi-sendinya bagus gitu, pergerakannya lancar. Nah, itu nilainya
plus banget kalau bisa gitu. Oke, jadi itu dia 7 poin dari segi kostum. Oke, kita lanjut ya ke poin berikutnya, yaitu performance. Nah, gimana? Udah bosen belum denger cerita aku? Kalau teman-teman mau berkembang jangan bosen ya lihat video ini. Terus kita lanjut ya ke poin kedua, yaitu performance, dimana penilaian performance juga dibagi dari beberapa sub penilaian ya. Aku rangkum aja jadi 4. Ada 4 yang penting di performance ini. Poin pertama yaitu storyline. Nah, seringkali kita melupakan dari storyline ini, padahal ini tuh yang paling penting banget. Ini kerangka utama dari sebuah performance itu adalah storyline atau alur cerita. Sama, jadi kita harus membuat suatu cerita di dalam performance kita, di mana penonton itu juga bisa mengerti apa karakter kita tuh seperti apa, ceritanya ini gimana sih. Nah, itu tuh yang harus dikomunikasikan secara baik kepada penonton, karena pasti gak semua penonton, gak semua juri tahu kamu tuh karakter apa, kamu tuh dari mana, kamu tuh gimana. Nah, tugas kamu di sini adalah menggarap alur cerita, storyline yang menarik. Nah, dari storyline ini kita justru dari storyline ini pertama, kemudian kita bisa menambahkan elemen-elemen lain yang mendukung dari storyline tersebut. Jadi setelah kita bikin sebuah alur ceritanya, kita bikin elemen-elemen lain seperti sound, video, props panggung, itu yang selaras dengan storyline kita. Jadi misalkan cerita kita tuh emang konsep itu horor, misteri. Nah, kita kan harus menyesuaikan sound kita harus yang atmosfernya menyeramkan, videonya juga, dan props panggungnya juga menyeramkan dan bagus gitu. Jangan lupakan props panggung juga sangat mendukung dari performance teman-teman ya. Kedua, yaitu penghayatan karakter. Nah, ini kan jelas banget ya, dari penghayatan karakter teman-teman tuh harus bisa menjelaskan di atas panggung itu karakter dari apa yang teman-teman cosplayin itu gimana gitu. Jadi penonton tuh sama juri tuh mengerti. Nah, itu PR kita ya, dari penonton dan juri yang pengetahuannya 0, mungkin nggak mengerti. Nah, teman-teman tuh jadi karakter apa jadi ngerti dan malah jadi tertarik. Terus penghayatan karakter ini bisa diwujudkan, dinyatakan itu dengan gestur gerakan tubuh ya, terutama yang apalagi yang pakai helm ya, misalnya kamera dan lain-lain, itu gerak tubuh tuh bener-bener penting banget. Apa gesturnya gimana, apakah dia tegap atau dia gitu, itu kan penting banget ya penghayatan karakter. Terus ekspresi itu juga ditunjukkan dengan ekspresinya, apakah ekspresinya ataupun ceria dan lain-lain. Kemudian next, yaitu poin selanjutnya adalah penguasaan panggung. Nah, penting banget juga. Biasanya karena saking tegangnya tuh gimana di atas panggung nih, nah kita harus lancar sebelumnya. Jadi kita harus menguasai panggung dari setiap sisi panggung, kiri, tengah, kanan. Jadi terlihat bahwa kita tuh menguasai panggung semuanya. Itu juga harus dimasukkan ya dalam performance. Kemudian poin terakhir yaitu kreativitas. Nah, ini nilai tambah banget nih di segi kreativitas, karena kebanyakan orang tidak mau mengeksplor lebih banyak di kreativitas ini dan hanya mau mengikuti yang sudah ada ataupun menjiplak saja ya. Nah, di sini faktor kreativitas ini juga tinggi, dimana kita bisa menghasilkan suatu performance yang unik, yang menarik, yang tidak biasanya, karena yang biasanya sudah biasa di mana-mana begitu saja. Apa yang bisa kamu buat kamu stand out di situ? Apa ya, faktor apa? Nah, salah satunya itu kreativitas. Gimana sih Kak biar bisa kreatif gitu loh? Jadi kita ada panduan gitu loh. Nah, caranya adalah banyak browsing, banyak lihat performance.
orang, banyak lihat explore hal lain selain cosplay, itu juga membantu banget ya. Terus aku encourage teman-teman jangan ngejiplak ya. Kalau kita terinspirasi akan sesuatu, kita olah itu menjadi sesuatu yang lebih baik dan disesuaikan dengan karakter kita, dengan cerita kita, dengan tema kita. Oke, sekian. Wow, akhirnya ya selesai juga poin-poin tersebut. Gimana? Masih excited untuk mengikuti lomba lagi? Nah, itu aku udah kasih kunci-kuncinya loh. Aku udah tips-tips lagi buat teman-teman. Jangan takut kalah untuk mengikuti lomba. Banyak soalnya yang nggak mau tampil karena ntar kalah lah. Jangan fokusnya jangan kalah, tapi kita coba untuk pengembangan diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak melangkah, kita nggak bakal naik gitu. Itu aja. Jangan menyerah. Kemudian ada misalnya ada suka banyak yang protes gitu ya. Kok aku nggak menang sih? Kayaknya kosongku lebih bagus deh. Kosongku lebih bagus deh. Gimana dia? Kenapa dia menang? Kenapa aku? Jangan seperti itu. Jangan drama. Dibanding drama, kita harusnya introspeksi diri. Apa sih kekurangan kita? Apa sih yang bisa kita kembangkan lagi? Apa yang bisa kita eksplor lagi gitu? Karena di atas langit pasti ada langit lagi. Jadi jangan berbangga diri dengan kemampuan kita, jangan berbangga diri akan skill kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri sendiri. Jadi jangan sibuk protes, jangan sibuk drama, tapi gimana kita mengolah diri sendiri jadi lebih baik. Terus belajar aja dari pengalaman, karena semua itu proses kok ya, nggak instan. Karena yang instan akan cepat naik dan cepat turun. Jadi lebih baik kita berproses secara baik ya. Kemudian terus berkembang. Pesanku terus berkembang bagi teman-teman cosplayer yang keren banget, yang kostumnya keren banget, yang performnya keren banget, yang biasa menang bahkan juara 1. Jangan berhenti di situ. Maksudnya jangan tidak berkembang gitu. Jangan memakai itu aja, jangan pakai kostum itu aja, dengan perform itu aja. Mungkin nggak ada yang larang, tapi teman-teman bakal stuck di situ karena teman-teman nggak explore sesuatu yang lain. Explore sesuatu yang lain, ganti kostum, ganti performance. Makanya nanti teman-teman pun akan berubah jadi lebih baik. Why not? Nah, jadi lebih baik dengan nanti bisa ke kompetisi yang lebih tinggi lagi dengan pengalaman lebih. Oke? So, udah ya. Sampai situ sharing aku. Semoga bisa berguna bagi teman-teman semua. Terus jangan lupa ya untuk subscribe. Baru nih episode pertama. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Dan juga nantikan ya episode kedua, episode selanjutnya dari Echo Cosplay Corner. Thank you semua. See you.